Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Pada video sebelumnya, kita belajar tentang bagaimana pengaruh dua kawat jika dialiri arus listrik dan arus listriknya sejajar. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana jika kawat tersebut dialiri arus listrik yang berlawanan. Kita gambar dua buah kawat. Sebelah kiri adalah kawat pertama. Kita akan membuat arusnya berarah ke atas, kemudian sebelah kanannya kawat kedua yang arusnya berarah ke bawah. Nah, jika kita berfokus pada kawat yang pertama, arus listriknya ke arah ke atas dengan menggunakan metode tangan kanan atau prinsip tangan kanan, maka medan magnetnya seperti yang digambarkan. Sebelah kanan, maksud saya sebelah kanan dari uh, kawat pertama, dia akan masuk ke dalam monitor menjauhi kita. Itu adalah uh, induksi magnetnya atau medan magnetnya. Lalu bagaimana gaya magnet yang dibuat oleh kawat pertama terhadap kawat kedua? Persamaannya adalah F12 sama dengan I2 dikali dengan L2, di mana L2 adalah kita sebut sebagai panjang kawat kedua atau sebagian dari panjang kawat kedua. Panjang kawat kedua ditunjukkan dengan yang berwarna biru, lalu kita cross product dengan medan magnet yang dibentuk oleh kawat pertama. Oke, saya ulangi lagi bahwa gaya magnet yang ditimbulkan oleh kawat pertama terhadap benda kedua atau kawat kedua adalah I2 dikali L2 dikalikan dengan B1. Nah, eh, pertanyaannya, ke arah manakah gaya magnet itu akan membawa kawat pertama, maksud saya kawat kedua? Kita gunakan prinsip tangan kanan yang kedua, bahwa jari telunjuk akan menunjukkan arah arus. Kemudian perlu diingat bahwa jari tengah itu menunjukkan arah medan magnet, dan ibu jari itu menunjukkan arah pergerakan dari gaya magnet itu sendiri. Sehingga di sini bisa terlihat bahwa kawat kedua itu akan bergerak ke arah kanan mengikuti arah di mana ibu jari kita. Nah, secara sepintas kita bisa melihat bahwa kawat pertama sebenarnya akan bergerak ke arah kiri. Tidak perlu kita hitung sebenarnya. Secara logika kita bisa melihat atau bisa menebak bahwa kawat yang pertama itu akan bergerak ke arah kiri. Tapi kita akan buktikan nanti dalam persamaan. Eh, Sekarang kita bisa tentukan misalnya, kita tentukan saja misalkan arus di kawat pertama adalah 2 ampere, kemudian arus di kawat kedua kita sebut saja 3 ampere. Kemudian kita misalkan saja jarak yang terbentang di antara dua kawat itu adalah sebesar hmm, ya, anggap saja sebesar 1 mm, agar kita bisa melihat bagaimana eh, gambar dari proses fisiknya. 1 mm kita konversi ke meter sebesar 1 kali 10⁻³ meter. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung eh, bagaimanakah kita menghitung hmm, gaya yang disebabkan
disebabkan oleh kawat kedua yang mengaruhi kawat pertama. Nah, langkah awal kita harus melihat dulu atau menghitung dulu eh, induksi magnet atau medan magnet yang dibentuk oleh kawat kedua. Nah, kita sebut B2. B2 sama dengan mu 0. Mu 0 itu sendiri adalah dia konstanta vakum udara. B0 maksud saya B2. B2 itu sama dengan mu 0 dikali I2 dikalikan dengan 2 VR. Persamaan ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, B2 atau medan magnet eh, oleh oleh kawat kedua sama dengan mu 0 dikali 3. 3 adalah arus yang kedua dikali 2 V. R-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 3. Perlu diingat bahwa mu 0 atau permeabilitas vakum atau permeabilitas udara itu sebesar 4 V kali 10 pangkat negatif 7. Dalam perhitungan ini mu 0-nya sudah dimasukkan dalam memori, maka kita masukkan mu 0 dikalikan dengan 3 dibagi dengan 2V dikali 10 pangkat negatif 3 itu sebesar 6 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, di sini terlihat bahwa medan magnet yang dibentuk oleh kawat kedua atau yang dibentuk oleh arus kedua itu sebesar 6 kali 10 pangkat negatif 4 Tesla. Nah, kita perlu ingat bahwa sama dengan proses yang pertama, kita bentuk pada kawat yang kedua itu konsep tangan kanan. Arah arusnya ke bawah, arah ibu jari, kemudian arah keempat jari kita yang lain itu menunjukkan arah medan magnet seperti yang digambarkan dalam lingkaran yang berwarna merah, bahwa sebelah kiri kawat kedua medan magnet akan masuk menuju monitor atau masuk menjauh monitor, sedangkan sebelah kanannya akan menembus monitor dan mendekati ke arah kita. Kita lihat perhitungan-perhitungan yang disebabkan oleh kawat yang kedua atau arus yang kedua. Nah, kita tetapkan bagaimana gaya magnet yang disebabkan oleh batang kedua atau kawat kedua terhadap kawat pertama. F21 artinya adalah gaya magnet yang disebabkan oleh arus kedua terhadap arus pertama. Nah, kita sebut F21 sama dengan 2 dikali L1. L1 adalah panjang si kawat dikalikan dengan medan magnet. Nah, medan magnet mana yang kita pilih? Tentu saja medan magnet yang dibentuk oleh kawat yang kedua. Jadi F21 sama dengan 2. 2 adalah arus L1 panjangnya dan B2 adalah medan magnet yang dibentuk oleh kawat yang kedua. Jika kita gambarkan jika kita mau melihat ke arah mana gayanya, kita bisa menggunakan konsep tangan kanan seperti yang sudah kita pelajari bahwa arah telunjuk jari menggambarkan arus, jari tengah menggunakan medan magnet, dan arah ibu jari menggambarkan medan listrik atau medan magnet. Maka yang di kawat pertama akan bergerak ke arah kiri. Jika kita menghitung besarnya, maka F21 sama dengan 2 kali 10 kali B2. B2 yang tadi kita hitung adalah sebesar 6 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, sedangkan L1 adalah panjang dari kawat pertama. Jika kita hitung
F21. Sekali lagi, F21 adalah eh, gaya magnet yang dibentuk oleh kawat kedua terhadap kawat pertama. Maka F21 adalah sebesar 1,2 kali 10 pangkat negatif 2. Satuannya pasti Newton. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa eh, arah dari kawat pertama itu ke arah kiri. Nah, pergerakan ini sebenarnya dia akan terus dan terus menjauh sampai eh, dia melemah dan melemah sampai dia tidak dipengaruhi lagi oleh medan magnet satu sama lainnya. Nah, semoga konsep ini bermanfaat dan dapat dipahami dari video sebelumnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.